Halo, selamat siang. Nama saya Hasyunur Panjaitan. NIK 154125 Dinas Sistem Informasi 2014. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan TP modul 4. Langsung saja kita masuk ke soal. Pada bagian 1 itu managing desktop. Oke. Di sini kita akan mencoba bagaimana cara menginstal suatu aplikasi. Jadi di Linux ini ada dua cara untuk menginstal suatu aplikasi. Pertama itu melalui cara online, itu bisa digunakan menggunakan perintah yang ini, dan yang dari cara yang offline itu menggunakan perintah yang di bawah ini. Kita bisa mencobanya. Kita bisa masuk ke aksesoris, terus masuk ke terminal. Nah, di sini tuh saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi yang ada. Untuk cara menginstalnya itu, jadi pada menginstal dalam bentuk yang online ini tuh kita membutuhkan suatu repository. Jadi suatu repository itu seperti mirror. Jadi ada suatu paket aplikasi atau program yang dimiliki pada Linux ini yang letaknya pada suatu mirror tertentu. Untuk mengetahui mirror yang ada atau repository-nya itu, kita bisa melihat pada bagian ini. Masuk ke sistem tools, terus add and remove software, terus sistem, terus software source. Nah, jadi ini tuh merupakan mirror atau repository dari OS yang saya install ini. Langsung saja kita mencoba untuk menginstalnya ya. Caranya itu sudo terus apt get terus install, terus kita langsung mencoba menginstal nama aplikasinya. Misalnya AbiWord itu seperti Microsoft Word. Okay, we want to continue, tekan Y. Oke, sekarang ini kita menunggu proses penginstalannya. Oke, proses penginstalan telah berhasil kita lakukan. Untuk melihatnya, kita bisa masuk ke Office. Nah, itu sudah ada AbiWord. Nah, ini adalah AbiWord-nya. Terus bagaimana sih cara untuk menginstall suatu aplikasi? Kita bisa mencobanya dengan AbiWord yang tadi. Misalnya kita ubah jadi remote. Oke, kita bisa melihat lagi AbiWord telah berhasil kita uninstall. Terus seperti yang saya katakan sebelumnya kan, untuk menginstal itu ada dua cara. Terus cara yang kedua itu dengan cara yang offline. Jadi pada bagian ini kita tidak memerlukan suatu mirror online, atau jadi misalnya kita memiliki suatu aplikasi yang sudah kita miliki, kita langsung menginstalnya saja. Pertama kita masuk ke dalam foldernya. Folder awalnya itu udah di download kan, terus di AbiWord. Oke, kita masuk langsung ke download. Nah, masuk ke AbiWord, tulis sesuai dengan nama yang ada di sini. Nah, dia sudah berhasil masuk ke AbiWord. Terus untuk cara menginstalnya kita bisa menulis
Oke, kali ini itu mengecek mengecek dependensi dari folder yang ada. Jadi untuk proses pencobaan menginstal menggunakan offline ini tuh tidak berhasil. Hal tersebut dikarenakan dependensi yang ada yang diperlukan untuk menginstal secara offline. Dependensi itu sendiri adalah library eksternal yang dipakai untuk menjalankan suatu program di program tidak seperti aplikasi Windows yang mana setiap kita menginstalnya maka semua library yang diperlukan akan ikut diinstal sehingga duplikatnya memenuhi ruang hard disk. Jadi di sini itu kita tidak berhasil menginstalnya karena ada dependensinya. Jadi untuk jadi seperti sini dia itu mengecek setiap root yang ada. Di sini tidak ada, jadi kita harus mendownloadnya lagi satu-satu. Oke. Masuk ke soal selanjutnya tentang interface. Oke, pada interface kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan screen fetch. Sebelumnya itu screen fetch itu gunanya adalah untuk apa ya? Untuk mempercantik tampilan dari terminal yang ada. Jadi untuk menginstalnya, untuk menampilkannya itu tentu kita harus mendownloadkan. Nah, kebetulan saya mendapatkan referensi itu dari sini. Oke, kali ini saya akan mencoba mendownload screen fetch dan memasukkannya ke terminal. Oke, ke terminal, di kanan paste. Oke. Nah, ini prosesnya. Oke, prosesnya sudah. Lalu kemudian kita mencoba untuk mengcopy screen fetch yang ada pada download tersebut. Oke, lalu kita masuk ke directory tempat kita mengcopy tadi. Hasil yang kita copy tadi kita masuk ke directory-nya. Lalu di sini kita membuat permission file agar file screen fetch-nya itu bisa digunakan dan dijalankan pada Linux. Beritanya itu seperti ini. Kita copy saja biar cepat. Oke, untuk menampilkan kita ketik screen fetch. Oke. Nah, screen fetch-nya itu telah berhasil untuk kita tampilkan. Tapi ada kelemahannya jika kita mengclose terminal yang ada. Kita coba mengclose dan kita masuk, maka screen fetch-nya itu telah hilang. Lalu untuk menampilkannya kembali agar tidak hilang, kita masuk ke place terus home folder. Nah, di sini kita Ctrl H itu untuk meng-unhide semua folder yang ada dan file yang ada. Terus kita masuk ke file ini. Nah, dan pada bagian bawahnya itu kita mencoba menulis screen fetch. Oke, kita save. Lalu kita coba, ini kita coba untuk kita close dan kita buka kembali.
dan hasilnya adalah ada. Oke, itu untuk bagian screen fetch. Oke, sekarang kita lanjut ke interface yang bagian tema, wallpaper, dan icon. Kali ini kita akan mencoba merubah tema, wallpaper, dan icon yang ada. Nah, di sini saya akan memberitahu dengan dua cara. Yang pertama cara GUI-nya, cara biasa. Kita bisa masuk ke application, baru ke system tool, terus ke preference, terus ke advanced setting, terus ke advanced setting kita masuk ke theme. Nah, di sini tuh kita bisa memilih tema yang ingin kita coba. Nah, ini icon. Oke, temanya telah berhasil kita ubah, dan untuk mengubah icon di sini juga ada pilihannya. Coba yang itu color. Nah, kita coba yang high contrast. Nah, dia sini telah berhasil diubah. Nah, sekarang kalau ingin mengubah background atau wallpaper yang ada, klik kanan pada desktop, terus change desktop background. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan, dan misalnya kita ingin menambah atau membuat sesuai keinginan kita bisa mencari gitu yang ada. Nah, seperti itu caranya. Oke. Nah, kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita mencobanya menggunakan terminal. Terminal itu kita masuk ke aksesoris. Oke, kita ke terminal. Nah, untuk mengubah settingannya kita buat settings, terus set. Nah, di sini kita masukkan nama dari tema yang icon dari yang ingin kita buat. Nah, di sini ada beberapa kan. Misalnya kita buat yang low color. Nah, jadi kita tulis di sini low color. Jangan lupa huruf besar dan huruf kecilnya. Oke, low color. Nah, di sini tuh coba menggantikan icon. Nah, low color sudah kelihatan dulunya. Kita akan coba yang high contrast. Oke, kelihatan perbedaannya. Nah, kalau untuk mengubah tema, nah di sini tuh kita tinggal mengganti di sini itu menjadi GTK garis tentang high contrast. Oke. Nah, kita telah berhasil merubah tema yang ada, dan untuk mengubah background caranya seperti ini. Masuk ke terus background, terus picture, garis kiri, terus file, terus slash 3 kali, terus masukin direktorinya. Nah, di sini tuh direktorinya itu dapat dilihat di sini. Nah, di
sini ada contoh gambarnya. Kita akan mencoba masukkan URL. Ya, kita telah berhasil merubah background, terus tema dan icon yang ada. Seperti itu cara untuk bagian interface. Oke, kali ini kita akan masuk ke soal selanjutnya adalah user management. Nah, di user management ini kita akan mencoba membuat suatu user bernama Sishop dan passwordnya hard234 dan usernya ini itu masuk ke dalam grup UL. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam terminal. Nah, di sini jangan lupa untuk kita masuk ke super usernya itu seperti administrator pada Windows. Oke, masukkan passwordnya. Nah, di sini tuh yang pertama kita lakukan harus membuat grupnya. Untuk membuat grup itu add group, terus namanya. Nah, di sini tuh case-nya itu sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu sangatlah berpengaruh. Di sini tuh jika kita membuat huruf besar, jadi tidak bisa. Kita harus membuatnya itu huruf kecil. Oke, kali ini tuh grupnya telah berhasil kita buat. Sekarang kita membuat suatu user. Oke, membuat user, caranya user add, terus kita lihat perintahnya. Nah, di sini itu untuk memasukkan user ke dalam grup itu kita harus membuat link G besar, terus menuliskan nama grupnya. Lalu di sini kita menuliskan nama usernya. Nah, terus kita membuat passwordnya. Untuk membuat password di sini kita buat -p. Nah, kita membuat passwordnya. Oke, apakah berhasil? Ternyata berhasil. Untuk melihat user yang kita buat, masuk ke sistem setting, lalu kita menuju ke ini, kita masuk ke user account. Nah, di sini URL itu telah kita buat. Nah, passwordnya tadi. Oke, kita berhasil membuat user pada demikian TP yang ingin saya kerjakan. Terima kasih.